kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Soalnya saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir, pulihkan Hizbut Tahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara? Semoga hari ini kita sehat, diberi kebahagiaan, ketenteraman, kedamaian, lahir batin dunia akhirat. Dulur, waktunya kita berinteraksi dengan satu video ya. Menyerukan kepada segenap rakyat Indonesia, kepada seluruh saudara sebangsa dan setanah air untuk turut serta mencabut mandat kekuasaan Presiden Republik Indonesia dari Jokowi. Jangan berontak, kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Apa? Artinya negaranya harus dijaga, karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Mosi tidak percaya dan cabut mandat Presiden Jokowi. Sehubungan dengan masifnya dugaan pelanggaran konstitusi yang terjadi dan dilakukan oleh rezim Jokowi, termasuk pada dugaan penjegalan pencapresan Anies Baswedan, tertanda Profesor Amin Rais, kedua Dr. Alfian Tanjung MPD atau Ustadz Alfian Tanjung Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Soalnya saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain? Ya udah. Nah, kalau mau menang ya belajar dari Taliban. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir, pulihkan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir Indonesia itu sudah dibubarkan. Kok gerakannya masih ada? Kok tidak ditangkap seperti PKI? Organisasinya dibubarkan, orangnya ditangkap, diadili. Oke, saya bilang itu buktinya bahwa pemerintah sekarang itu baik. Karena yang dibubarkan HTI itu adalah dari sudut hukum administrasi, bukan dari sudut hukum pidana. Kalau hukum pidana ditangkapi satu-satu. Tapi kita milih administrasinya, organisasinya dibubarkan. Kalau di dalam hukum pidana dibawa pengadilan dulu baru dihukum. Kalau di hukum administrasi, bubarkan dulu, baru kalau tidak terima gugat ke pengadilan. Sudah gugat kan ke pengadilan, kalah juga. Itu cara berpikir agar negara ini aman. Menyerukan kepada segenap aparat penegak hukum bersikap netral dan segera membebaskan para ulama, habaib, tokoh, aktivis, dan ormas Islam dari vonis yang zalim seperti HTI dan FPI. Habib Muhammad Rizik Syihab, Haji Munarman, Esa, Gus Nur, Ustadz Farid Okbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hammad, bahwa ada yang ditangkap. Ya memang begitu kelakuannya. Wah, itu ada ustadz dikriminalisasi. Kamu enggak tahu ya? Saya bilang, ustadznya berapa? Disebut 1, 2, 3. Ada lagi? Enggak. Kamu tahu enggak? Jumlah ustadz dan ulama di Indonesia ratusan ribu, hanya 2-3 kiai kamu ribut. Padahal dia terbukti melakukan kriminal. Kamu tahu enggak? Jumlah penghuni penjara hari ini 263.000 penghuni penjara. Berapa orang ustadznya? Berapa orang ulamanya? Nggak ada. Dari mana? Lalu ada kriminalisasi. Ratusan juta, ratusan ribu ustadz ulama sekarang bebas berdakwah kemana-mana, termasuk Anda mengadakan acara dakwah di hotel ini. Boleh? Oleh sebab itu saudara, mari kita berislam dengan baik dan maju bersama Islam di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Tidak ada. Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam di Indonesia? Jawabannya adalah presiden dan DPR yang membuat hukum di negeri kita ini. Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Beda negara Islam dan negeri Islami.
Apa? Kalau Islami itu kata sifat. Kata sifat itu apa? Tidak usah bernama Islam tapi perilakunya Islami. Kejujuran, orang rajin beribadah, orang toleran terhadap yang lain. Itu Islami, tidak harus menyebut negara Islam, tidak harus menyatakan memberlakukan hukum Islam. Substansi hukum Islamnya itu dilaksanakan. Al-ibratu fil Islam bil jauhar, la bil madhar. Patokan dasar dalam perjuangan Islam itu substansinya, bukan simbol-simbolnya. Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden, DPR-nya, MPR-nya sudah ribuan berganti. Hingga hari ini hukum Islam tidak tegak. Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks keindonesiaan. Padahal di dalam Islam yang kemudian diambil sebagai dasar oleh hukum modern itu ada dalil bahwa hukum itu berubah, berkembang sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan waktu. La yungkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman wal amkan wal awaid. Tidak bisa diingkari sejak dulu. Hukum itu selalu berubah kalau zamannya berubah, tempatnya berubah, budayanya berubah. Oleh sebab itu hukum tata negara Indonesia yang berdasar dari sumber ajaran Islam itu bisa kita buat sendiri. Orang Mesir buat sendiri kok, mah kita Saudi Arabia yang buat sendiri. Pak, di negara Islam itu tidak ada korupsi. Lah di Saudi Arabia korupsinya banyak. Itu pangeran-pangerannya baru ditangkap. Pak, kalau berlaku hukum potong tangan aman negara. Lah di Saudi Arabia tiap hari Jumat ada orang dipotong tangan, berarti hukum sudah berlaku, masih ada orang mencuri juga. Itulah perlunya negara, itulah perlunya hukum. Cobalah saya katakan, Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, tidak ada yang mau. Cobalah saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Ini ya teman-teman, kalau kita lihat dari video ini begitu jelas ya. Terutama ini kalau kita lihat ini kelompok-kelompok HTI, FPI ini mulai menata kembali supaya mereka direstorasi atau diizinkan kembali. Terutama pernyataan dari Alfian Tanjung tadi ya, mengatakan bahwa ya ngobrol sama Anies ini kalau jadi presiden ini, intinya ya kelompok-kelompok mereka mau direstorasi kembali seperti itu. Jadi untuk Anda yang tentunya memperhatikan perkembangan politik, bagaimana bahwa ternyata masih banyak kelompok-kelompok yang ingin kembali untuk menggugurkan yang namanya Pancasila dengan dasar-dasar yang menurut mereka benar, padahal kita kembali lagi yakin bahwa Pancasila itu kan dari para ulama ya. Jadi kalau Anda nggak setuju dengan Pancasila, tentunya Anda juga nggak setuju dengan para ulama. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan di negeri kita ini karena bisa memunculkan perpecahan. Di saat seperti ini kita harus berpikir bijak, mana yang baik, mana yang benar, sehingga tidak terjadi kerusuhan yang berkelanjutan seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.